Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian sehat walafiat dan baik-baik saja ya di rumah masing-masing. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kalian harus sudah mempersiapkan. Nah, baik itu secara fisik dan psikisnya. Jangan sampai kalian masih bermalas-malasan di rumah dan jangan sampai juga kalian banyak pikiran karena itu akan mengganggu. Ya, mengganggu dalam pembelajaran tentunya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan kalian masuk dulu ke Google Classroom. Di sana Ibu sudah menyantumkan link untuk presensi atau kehadiran. Kalian isi dulu kehadirannya karena seperti biasa untuk kehadiran Ibu batasi hanya setengah jam saja, dari jam 7 sampai jam 7.30, atau kalian bisa mengunjungi link di sini tautannya. Nah, jadi setelah kalian mengisi presensi, kalian boleh balik lagi ke sini untuk menonton video pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan pertama materi baru, Ibu harap kalian sudah mengunduh aplikasi atau software GeoGebra. Nah, aplikasi itu untuk apa? Untuk menunjang kalian dalam pembelajaran. Nanti akan mempermudah kalian dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh kita ya, yang akan dibahas oleh kita semua. Oke. Jadi simak terus video pembelajaran ini. Happy watching. Oke, sebelum ke materi yang selanjutnya, Ibu ingatkan kembali di materi sebelum-sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin itu kita belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, untuk sekarang kita masih sama pembahasannya mengenai limit, namun pendekatannya itu tidak seperti kemarin. Sekarang pendekatannya itu di ketahinggaan, baik itu di fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Maka dari itu, konsep limit yang telah dipelajari kemarin jangan sampai lupa. Dan juga untuk konsep yang sekarang kita akan bandingkan ya, bagaimana nih konsep limit di ketahinggaan yang ada di fungsi aljabar dan fungsi trigonometri itu sendiri bagaimana. Nah, sekarang untuk manfaat jika kita mempelajari materi ini, apa saja sih manfaat yang akan didapatkan? Nah, setelah kita tahu bahwa matematika itu adalah satunya ilmu pengetahuan. Segala jenis bidang pasti erat kaitannya dengan matematika. Nah, di sini Ibu mencantumkan ada 3 bidang dan ilmu jika kita mempelajari materi limit. Nah, yang pertama itu ada di bidang ekonomi, yaitu kita dapat menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, lalu di bidang kimia juga ada, yaitu menentukan waktu peluruhan unsur misalnya ya. Terus di bidang geografi dan sosiologi optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk misalnya. Terus juga ada di bidang fisika, yaitu persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan perubahan gerak dan sebagainya ya. Banyak sekali sebenarnya manfaat-manfaatnya, tinggal kalian eksplor lagi. Semakin banyak sumber, semakin banyak ilmu yang kalian ambil. Lalu kita sebelum ke materinya, ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar dari materi ini. Nah, di sini ada seperti biasa ada di ranah pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk ranah pengetahuannya yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sedangkan di ranah keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, Ibu mencantumkan ada 3 indikator saja, yaitu untuk ranah pengetahuan ya, ada menjelaskan konsep limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan
menjelaskan konsep limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Sedangkan di ranah keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep limit di ketahinggaan dan fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Lalu kita akan setelah mempelajari ini ya, pasti ada tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri dengan menggunakan discovery learning, peserta didik itu diharapkan memiliki sikap responsif, kreatif, serta kerjasama yang baik dan komunikatif, serta peserta didik juga mampu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, juga untuk ranah keterampilannya yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu untuk video pembelajarannya simak terus karena video pembelajaran ini dapat menunjang kalian untuk mengisi LKPD dan mengisi bahan ajar ya, bahan ajar. Nanti bahan ajar dan LKPD-nya sudah ibu bagikan, nanti kalian isi sesuai yang video pembelajaran yang akan ibu sampaikan hari ini. Oke, baik itu saja. Mungkin semangat terus dan tetap konsentrasi ya untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu peta konsep untuk pembahasan limit di ketahinggaan di pertemuan pertama kali ini. Nah, untuk mencari konsep limit di ketahinggaan itu, kita akan menggunakan dua buah fungsi, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang masing-masing fungsi ini, kita akan mencari konsep limitnya dengan melalui pengamatan grafik dan juga melalui perhitungan secara matematis. Nah, sekarang sebelum kita ke pembahasan konsep limit di ketahinggaan, ibu ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan tahingga? Dan apakah tahingga itu menunjukkan suatu bilangan? Nah, jika ada yang tahu, kalian boleh langsung jawab di kolom komentar ini atau kita diskusikan bersama-sama di WhatsApp grup ya, bersama-sama. Nah, jika ada pertanyaan juga, jangan sungkan-sungkan kita diskusikan agar teman-teman yang lainnya mengetahui dan akan lebih paham mengenai pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, kalian boleh terus simak video ini agar kalian tahu jawabannya seperti apa. Sebelum kita membahas tentang konsep limit di ketahinggaan, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ketahinggaan. Ketahinggaan. Sekarang kita perhatikan grafik bidang kartesius ini. Nah, pada grafik bidang kartesius kita sudah mengetahui bahwa terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Masing-masing terdapat dua sumbu ya, ada sumbu yang positifnya ini dan ada sumbu yang negatifnya. Nah, sekarang kita fokus terlebih dahulu ke sumbu X positif nih. Jika saya terus-menerus menggeser ke kanan, apa yang terjadi dengan X? X itu akan menuju bilangan yang sangat besar. Terus seperti ini. Nih ada sampai 100, terus sampai berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Nah, sama juga jika kita menggeserkan misalkan sumbu X negatif ya ke sini, ke kiri. Nah, apa yang terjadi? X-nya itu akan menuju ke bilangan yang sangat kecil. Lihat, sekarang ini ada di negatif 100. Terus jika saya menggeserkan seperti ini akan ke 1000, negatif 1000, lalu negatif 10.000 dan seterusnya sampai bilangan yang sangat kecil tanpa batas. Nah, sama halnya juga dengan jika kita menggeser ke atas ke sumbu Y positif. Terus
seperti ini ke atas, nanti sumbu y-nya itu akan memiliki koordinat yang besar ya. Terus jika seperti ini terus memanjang tanpa batas akan menuju bilangan yang sangat besar. Sama halnya juga jika saya menggeserkan sumbu y negatif ke bawah terus menerus memanjang tanpa batas akan menuju bilangan yang sangat kecil. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dan menjawab pertanyaan yang tadi telah dilontarkan. Nah, ketahinggaan pada matematika disimbolkan dengan infinity ya, tahingga atau negatif tahingga. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, apakah tahingga ini merupakan suatu bilangan? Nah, jadi makna dari tahingga ini sebenarnya bukan menyatakan bahwa ini itu adalah bilangan yang sangat besar. Dan begitupun dengan ini, negatif tahingga bukan menunjukkan suatu bilangan yang sangat kecil. Nah, lambang ini itu tidak menyatakan suatu bilangan. Misalkan ketika kita menulis seperti ini ya di limit, untuk limitnya seperti ini, limit x mendekati tahingga misalkan dari fungsi x itu sama dengan L, atau limit x mendekati negatif tahingga dari fungsi x itu sama dengan L ya. Nah, ini itu tidak menyatakan bahwa di suatu tempat terjauh, jauh ke kanan sumbu x yang tadi telah diperlihatkan ya di grafik bidang kartesius, terdapat sebuah bilangan. Bilangan itu lebih besar dari semua bilangan yang didekati oleh x. Nah, itu adalah pernyataan yang kurang tepat. Begitupun dengan ini. Ini juga tidak menyatakan bahwa di suatu tempat terjauh, jauh ke kiri sumbu x terdapat sebuah bilangan yang lebih kecil dari semua bilangan yang didekati oleh x. Nah, jadi apa sih makna sebenarnya dari lambang ini? Oke, jadi makna sebenarnya untuk x mendekati tahingga, apa sih maknanya? Jadi ini itu adalah x menjadi semakin membesar tanpa batas. Menjadi semakin membesar tanpa batas. Ya. Nah, sedangkan untuk makna yang ini negatif tahingga berarti x menjadi semakin mengecil tanpa batas. Nah, jadi jangan lagi kalian menyebut bahwa tahingga itu adalah suatu bilangan ya. Tidak boleh. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Jadi kalian sekarang perhatikan terlebih dahulu di kegiatan 1, kita akan mencermati grafik limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, sekarang perhatikan grafik fungsi di bawah ini, ada 9 grafik yang disajikan. Nanti kita akan menganalisis bersama-sama grafik-grafik yang ada di sini. Nah, kita akan kaitkan terhadap limit di ketahinggaan. Lalu nanti kita akan simpulkan bagaimana definisi atau konsep limit di ketahinggaan fungsi aljabar ini ya. Oke. Sekarang kalian siapkan aplikasi atau software GeoGebra-nya. Ibu nanti akan pakai aplikasi itu untuk membuktikan grafik-grafik yang tadi ada 9 itu.
Sekarang kita fokus ke grafik fungsi yang pertama. Tadi itu apa? Fx-nya itu x ya. Oke, kita input dulu di sini x. Apa yang terjadi dengan grafik fungsi x? Nah, ini adalah grafik fungsi dari x. Oke, bisa terlihat ya semuanya? Nah, sekarang kita analisis nih. Jika x-nya 2, apa yang terjadi dengan fx atau y? Berarti y-nya itu 2. Jika 4 x-nya, berarti y-nya juga di sini nih. Ada. Nah, 4. Jika 6, oke, kita tarik ke atas. Nah, di sini 6. Maka fx-nya itu 6. Nah, sekarang ibu tanya, jika x-nya itu 20. Nah, coba 20 dulu ya. Berarti y-nya berapa atau fx-nya berapa? Nah, di sini ada di 20 juga. Nah, sekarang ibu tanya, jika x-nya itu mendekati bilangan yang sangat besar, terus ke sini nih, x-nya itu menjadi semakin membesar tanpa batas. Terus ke sini seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, berapa nilai y atau berapa fx-nya? Ya, fx-nya juga akan semakin membesar mengikuti x ya. Paham kan? Semakin membesar kemana ini? Ke arah tahingga positif apa ke arah tahingga negatif membesarnya? Iya, membesarnya itu ke tahingga positif nih, terus ke sini. Maka limit x mendekati tahingga. Nah, untuk fungsi fx ini adalah berapa tadi? Iya, positif ya, tahingga isinya itu. Tahingga. Sekarang misalkan fx masih di fungsi x ya. Jika x-nya itu mendekati negatif tahingga, apa yang terjadi? Berarti negatif tahingga itu di sini ya. X itu akan menjadi semakin kecil tanpa batas. Nah, apa yang terjadi dengan fungsi x, dengan fx atau dengan y? Nah, ini y-nya ya. Nah, apa yang terjadi dengan y? Y juga akan ikut semakin mengecil tanpa batas. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk limit x mendekati negatif tahingga itu sama dengan negatif tahingga, terus ke sini ya. Terus mengecil tanpa batas, mengikuti aja. Sekarang kita ke fungsi yang kedua. Apa nama fungsinya? Kita ini hapus terlebih dahulu. Apa? X fx sama dengan x pangkat 3 ya. Nah, ini grafik untuk x pangkat 3 ya, fungsi x pangkat 3. Sekarang coba perhatikan. Jika x-nya itu 1, berapa nilai y atau berapa nilai fx? Ya, betul. 1. Sekarang ibu tanya lagi, jika x-nya 3, berapa hayo nilai y? Berapa nilai fx-nya? Kita lihat, ini ke atas, berarti nilai fx-nya berapa ya? Yuk cari terus sampai ketemu. Nih. Nah, ada di sini. Pas ya. Ada di 27. Sekarang ibu tanya, jika x-nya itu mendekati tahingga atau menjadi semakin membesar tanpa batas, berapa nilai y-nya? Terus ya, x ke sini nih. Terus lihat batasnya di mana nih? Terus ini juga ke sini. Iya, betul. Fx-nya itu juga akan semakin membesar tanpa batas. Maka limit fungsi dari x pangkat 3 dengan x mendekati tahingga itu sama dengan tahingga. Ya, tuh. Terus ke sini isinya itu. Nah, begitupun dengan jika limit dari fungsi x pangkat 3 dengan x mendekati negatif tahingga. Lihat. Berarti negatif tahingga ke sini ya, x-nya itu ke sini. Nah, kita lihat nilai y-nya, nilai fx-nya.
terus akan ke bawah, terus semakin kecil tanpa batas. Maka dari itu untuk nilai limit x pangkat 3 untuk x mendekati negatif tak hingga itu adalah negatif tak hingga. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik yang ketiga. Ini hapus terlebih dahulu. Grafik yang ketiga itu adalah x pangkat 5 ya. Oke, nah untuk x pangkat 5, untuk bentuk grafiknya sama ya kayak tadi x pangkat 3. Kita lihat, jika x nya 1, nilai fx nya 1. Jika 2, berapa nih? Wow, besar ya, besar. Jika 2 itu ini nih, nah ada di sini, ada di 32. Sekarang jika x itu menjadi semakin besar tanpa batas, bagaimana? Jika x nya itu tak hingga ya, semakin besar tanpa batas ke sana, berapa nih nilai y? Pasti y nya itu juga akan menuju semakin besar tanpa batas. Kita tidak tahu ini sampai mana ujungnya. Jadi untuk limit x pangkat 5 untuk x mendekati berapa tadi? Mendekati tak hingga, isinya itu adalah tak hingga nilainya. Nah, sekarang begitupun dengan ini yang negatif tak hingga ya. Jika x nya itu mendekati negatif tak hingga atau menjadi semakin mengecil tanpa batas, berapa nih nilai y nya? Yuk lihat, ini akan kemana nih? Akan ke bawah terus menerus ya, semakin mengecil tanpa batas. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa ini juga untuk limit fungsi dari x pangkat 5 untuk x mendekati negatif tak hingga itu adalah negatif tak hingga. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk gambar nomor 4, fungsinya itu x kuadrat, kita input ya seperti biasa di sini. X kuadrat. Nah, ini grafik untuk x kuadrat. Sekarang kita analisis nih. Jika x-nya 2. Oke, kita di sini terlebih dahulu saja. Jika x-nya 2 berarti y-nya berapa? 4. Oke, kita coba beri tanda. Nah, jika x 2 berarti y 4. Sekarang jika x 4 berapa y-nya? Oke, kita coba ya ke atas. 4. Ingat-ingat, 4 itu lebih dari 2. Kita lihat ke atas. Nah, ada di sini, di 16. Oke, kita coba tandai. Nah, ya. Begitupun nanti jika x-nya 5, kalian bisa cari sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, jika x-nya itu tak hingga, mendekati tak hingga, mendekati bilangan yang semakin besar tanpa batas. Nah, terus ke sini x-nya itu apa yang terjadi dengan y? Oke, lihat dari 2 itu x-nya, jika x-nya 2, y 4. Jika tadi x-nya 4 berarti y-nya tadi 16. Dari 4 ke 16 itu semakin besar. Nah, begitupun jika x-nya itu semakin besar, pasti nilai y atau fx-nya juga akan semakin besar. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa limit x mendekati tak hingga ya dari fungsinya itu x kuadrat akan sama dengan tak hingga. Paham? Oke, sekarang kita coba nih yang keduanya ya, untuk x mendekati negatif tak hingga. Nah, kita lihat di sumbu x negatif. Jika x-nya itu negatif 2, berapa nilai y? Nah, ini 4. Positif apa negatif y-nya? Positif 4 ya. Sekarang jika y-nya, x-nya negatif 3, berapa y-nya? Nah, di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, jika saya mencantumkan x-nya itu mendekati negatif tak hingga, terus ke arah kiri
secara terus-menerus ya. Nah, ke sini terus. Nah, apa yang terjadi dengan fx atau y? Y-nya itu juga akan membesar. Betul, membesarnya. Lihat, akan ke arah nilainya itu positif apa negatif? Positif, karena lihat ke atasnya ke sini nih. Ke atas. Berarti ke atas itu y positif. Beda lagi kalau misalkan membesarnya itu ke bawah nih, ke sini. Terus menerus itu mengecil namanya. Sekarang karena ini ke atas berarti untuk x mendekati negatif tak hingga, untuk limit x mendekati negatif tak hingga dari fungsi x kuadrat juga isinya itu tak hingga ya, karena sama-sama ke sini nih, dari sini terus ke sini ya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima itu apa? Kita ini hapus terlebih dahulu. X pangkat 4 ya. Oke, kita coba ya. Input fungsinya itu adalah X pangkat 4. Nah, tidak beda untuk gambar grafiknya, bentuknya seperti huruf U. Lihat, jika X-nya 2 berarti Y-nya berapa? Coba. Terus kita lihat. Nah, ada di sini. Ada di 16. Nah, begitupun dengan misalkan x-nya itu 10. Wah, kalian cari sendiri saja. Nih, jika x-nya 10 berapa? Nah, sekarang jika x-nya itu mendekati tak hingga, ya, menjadi semakin besar terusnya ke sini nih. X-nya itu berapa lah? Nah, apa yang terjadi dengan y atau dengan fx? Sama ya seperti tadi. Berarti fx-nya itu akan mendekati juga dengan bilangan yang semakin besar tanpa batas, atau isinya itu adalah tak hingga. Tak hingga apa? Positif. Karena di sini nih grafiknya itu ada di sumbu ya positif. Nah, ini juga sama. Untuk x negatif. Nah, misalkan x-nya itu mendekati negatif tak hingga, apa yang terjadi dengan y? Y-nya juga akan semakin membesar. Karena tuh, lihat ya, bisa dilihat dengan diamati oleh kalian sendiri. Nah, y-nya juga akan semakin membesar. Atau kita coba nih untuk mengecilkannya. Nah, terus ya, kalau diperkecil akan seperti ini. Nah, terus tidak akan ada yang ke bawah grafiknya. Oke, kita lanjut ke grafik yang ke berapa? Yang ke-6 ya. Apa yang ke-6 itu? Kita input lagi. X pangkat 6. Nah, grafiknya juga sama seperti tadi. Pasti untuk isinya juga sama nilainya. Untuk X mendekati tak hingga, berarti limit X mendekati tak hingga dari fungsi X pangkat 6. Nilainya itu positif tak hingga, karena itu terus akan terus nih ke atas tanpa batas ya. Nah, untuk X negatif juga jika kita pakai X-nya itu mendekati negatif tak hingga terus ke sini, nah nilai Y-nya untuk nilai fx-nya juga akan terus semakin membesar nih ke atas ya, ke atas sumbu X tanpa batas. Yuk kita coba diperkecil lagi seperti tadi. Wah, ini tidak akan ada batasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar grafik di nomor 7. Tadi berapa fungsi X-nya? 1/X. Oke, nah ini grafik untuk 1/X. Lihat ya, fx sama dengan 1/X. Nah, kita bisa lihat sekarang itu ada yang di atas, ada di sumbu positif, ada di sumbu negatif. Kita lihat terlebih dahulu yang di positif terlebih dahulu ya. Sekarang jika saya
mengaitkan dengan limit, misalkan limit di fungsi ini ya, di fungsi 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Jadi X nya itu akan menjadi semakin membesar tanpa batas. Nah, berapa nih nilai Y? Oke, kita lihat. Jika X nya 1, kita lihat ya untuk fungsi ini terlebih dahulu. Jika X nya 1, maka Fx nya 1. Jika 2, nah 2 berapa nih? Karena tidak terlihat ya, 2 berapa nih? Kita zoom ya. Nah, jika X nya 2, maka Fx nya itu ada di 0,5. Semakin kecil ya. Tadi 1, 1. Jika 2, 0,5. Nah, jika 3 berapa? Terlihat tidak? Jika X nya 3, berapa nih untuk Fx? Nah, kita harus diperkecil lagi ya ini. Kita lihat ada di 0, berapa? Nah, ada di 0, ya ternyata 3 itu di sini. Terus nih akan semakin kecil. Sekarang jika X-nya diganti dengan mendekati tak hingga, mendekati nilai yang semakin besar tanpa batas nih. Lihat. Terus kita lihat X-nya. Apa nih yang terjadi dengan X? Oke, kita perbesar ya grafiknya agar kita dapat melihat nih. Nanti nilai Fx-nya akan kemana? Nah, akan mendekati angka berapa nih? Terus ke sini. Ya, mendekati angka ini nih. Angka 0 ternyata kalau yang ini. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan nih di suhu yang negatif juga ya. Misalkan saya ingin bertanya jika X-nya negatif 1, apa yang terjadi dengan Fx? Fx-nya itu adalah negatif 1. Nah, jika negatif 5, kalian cari sendiri nih, ini berapa nih, harus diperbesar karena agar tahu nilainya berapa nih di negatif 5. Nah, di sini pasti akan kurang dari 1. Dan seterusnya sampai ke kiri nih, menuju semakin kecil tanpa batas berapa nih. Nah, terus ke kiri, jika kita terus geser ke kiri, maka Fx-nya itu akan mendekati bilangan berapa sih? Ada yang tahu tidak mendekati bilangan berapa? Oke, kita perbesar ya agar tahu nih kalau misalkan ke sana mendekati nilai berapa nih untuk Fx-nya. Nah, ke sini. Terus ke sini. Nah, ke sini akan mendekati apa tadi? Iya, mendekati 0 juga ternyata. Jadi, untuk limit dari fungsi 1 per X ya, dari X-nya itu mendekati tak hingga, nilainya sama saja dengan limit dari fungsi X-nya itu, fungsinya itu 1 per X. Untuk X mendekati negatif tak hingga, iya, nilainya juga sama, berapaan? 0, ternyata dua-duanya ya untuk fungsi ini. Sekarang coba fungsi yang ke berapa ya? Ke 8 ya. Oke, 1 per X pangkat 2 ya. Nah, untuk 1 per X pangkat 2, gambarnya seperti ini. Kita lihat, coba analisis. Jika X-nya ini mendekati tak hingga, apa yang terjadi dengan Y? Nah, akan terus ke sini, Y-nya itu mendekati berapa? Iya, sama juga. Akan mendekati 0. Nah, sekarang kita perhatikan untuk limit nih di X mendekati negatif tak hingga. Ya, negatif tak hingga itu ada di sini ya. Karena X-nya itu akan semakin mengecil tanpa batas. Nah, apa yang terjadi dengan Y? Y-nya juga akan terus mendekati 0. Dia itu tidak akan sampai dengan 0 sampai kemanapun, tapi akan mendekati saja. Maka dari itu kita gunakan yang namanya limit ya, sama. Jadi yang ini juga sama, isinya sama kayak tadi. Oke, sekarang ke grafik yang terakhir. Tadi berapa? 1 per, yang terakhir itu X pangkat 3. Nah, ini sama tidak nih nilainya? Oke, untuk X mendekati tak hingga, kita fokus ke sini terlebih dahulu. Lihat.
Nah, jika x-nya itu semakin besar terus ke sini, maka nilai fx-nya juga akan semakin mendekati bilangan yang besar. Maka dari itu, untuk limit di fungsi 1 per x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga nilainya itu adalah 0 ya. Nah, sama juga dengan ini untuk fungsi untuk limit dari fungsi 1 per x pangkat 3 untuk x-nya itu mendekati negatif tak hingga. Nah, ke sini terus x-nya jika kita lihat ke kiri, maka sama juga bahwa fx atau y-nya itu akan mendekati ke bilangan apa? 0. Nah, setelah kita menganalisis ke-9 grafik tadi menggunakan bantuan GeoGebra, kita dapat mengambil kesimpulan ya. Kita terus terlebih dahulu. Kesimpulan dari ke-9 grafik itu. Oke, untuk yang pertama kita simpulkan dulu 3 grafik yang pertama ya. Oke, apa saja tadi? Fx sama dengan x, lalu fx sama dengan x pangkat 3 dan fx sama dengan x pangkat 5. Nah, kesimpulannya kita pakai pendekatan limit ya. Limit x mendekati tak hingga. Karena pokok bahasa itu kita ada tak hingga. X mendekati tak hingga dari fungsi x. Nah, kita coba ini nih. Karena di sini fungsi x-nya itu adalah x, x, dan x ya. X pangkatnya kita misalkan dengan n. Nah, berapa tadi nilainya? Iya, tak hingga. Sedangkan untuk limit x mendekati negatif tak hingga, sama ya fungsinya x pangkat n, sama dengan berapa tadi nilainya? Negatif tak hingga. Nah, sekarang kita perhatikan pangkatnya. Ini pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5. Jadi 1, 3, 5 itu adalah himpunan bilangan apa? Bilangan, iya, bilangan ganjil. Jadi ini bisa tulis untuk setiap n elemen bilangan, iya, bilangan ganjil. Untuk ketiga fungsi yang keempat, berarti 4, 5, dan 6 ya. Oke, fungsinya apa saja tadi? X kuadrat. Lalu apalagi? Fx-nya itu x pangkat 4. Lalu satu lagi? Fx-nya itu x pangkat 6. Iya. Oke, jadi kesimpulannya itu apa? Untuk limit ya. Nah, sekarang x mendekati tak hingga terlebih dahulu dari ini kan, karena ini x semua, kita tulis lagi x. Nah, pangkatnya itu kita tulis lagi dengan n ya, seperti tadi. Berapa nilainya untuk ketiga limit ini? Iya, tak hingga. Nah, sedangkan untuk limit x mendekati negatif tak hingganya berapa dari x ya? Dari x pangkat n. Yuk, berapa nilainya tadi? Iya, sama nilainya itu tak hingga juga. Nah, jadi kita dapat disimpulkan ya seperti tadinya. Berarti n-nya ini, karena ini 2, 4, 6, berarti ini tuh ada syaratnya itu adalah untuk setiap n elemen bilangan apa yuk? 2, 4, 6. Iya, bilangan genap. Oke, sekarang kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Oke, yang sekarang grafik ketiga terakhir, yaitu fungsinya. Yuk, tulis lagi fungsinya. Fx sama dengan 1 per x. Terus apa lagi tadi? Fx sama dengan 1 per x kuadrat. Dan Fx sama dengan 1 per x pangkat 3. Nah, diperoleh kesimpulan limit x mendekati tak hingga dari 1 per x pangkat n ya. Yuk, tadi berapa nilainya? Mendekati berapa? Iya, 0. Oke, betul sekali. Sekarang ini nih, untuk limit x mendekati negatif tak hingga dari 1 per x pangkat n juga. Berapa tadi nilainya?
sama mendekati 0. Nah, maka ini juga sama untuk setiap n elemen bilangan apa? Ini ada 1, pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, berarti ini elemen bilangan asli. Nah, kita bisa tulis ya. Elemen bilangan asli. Nah, dari sini kita mempunyai 3 kesimpulan. Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, 3 kesimpulan ini merupakan sifat-sifat limit di mana? Di ketahinggaan. Di ketahinggaan fungsi apa? Aljabar. Ya, yang akan nanti dipakai ketika kita melaksanakan perhitungan. Sekarang kita lanjut di kegiatan 2. Kalian tetap fokus ke bahan ajarnya ya sambil mengisi. Di sini ada limit di ketahinggaan fungsi aljabar melalui perhitungan matematis. Misalnya disediakan fx itu sama dengan 1 per x. Tentukan nilai fx untuk nilai-nilai x sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana nilai fx untuk x yang semakin membesar tanpa batas. Dan yang kedua itu untuk x-nya itu yang semakin mengecil tanpa batas. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel untuk nilai fungsinya, fungsi x-nya ya. Nah, yang pertama itu yang ini, yang semakin besar, dan yang kedua itu yang semakin kecil. Kita fokus dulu yang pertama yang untuk ke x yang semakin besar. Nah, jadi dari sini itu 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya ya, sampai nih nanti sampai kata hingga berapa. Oke, jika x-nya 1 maka fx-nya itu 1 per 1, berarti 1. Sekarang jika x-nya 10, 1 per 10 berapa? 0,1. Terus, nah jika x-nya 100, 1 per 100, 0,01. Terus, nah jika 1000, 0,001. Nah jika ke 10.000, wah nolnya makin ini ya, makin teliti ini. Nah, 0,0001. Sekarang 10 pangkat 5 atau 100.000. Jadi 1 per 100.000 0. Wah, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang 10 pangkat 6 1 juta ya, 1 per 1 juta 0,1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya ini sampai ke tahingga ya. Berarti ini tuh ke tahingga. Nah, maka kita lihat dari 1 sampai ke 0, nya banyak sekali komanya itu 0,00000 terus ya. Nah, jadi untuk fungsi x-nya itu dari 1 per x itu akan mendekati berapa bilangan? 0. Ya, tadi juga sudah dibuktikan, diperlihatkan di grafik. Sekarang kita yang kedua ya, ke tabel yang kedua. Nah, untuk x-nya itu yang semakin kecil tanpa batas. Jadi dari negatif 1 sampai negatif 1 juta ya. Oke. 1 per negatif 1 berapa? Nah, dari fx ini negatif 1 ya. Sekarang 1 per negatif 10 negatif 0,1. Negatif 100, 1 per negatif 100 negatif 0,01. Terus yang ini kalian isi ya, 0,001. Terus yang ini 0 negatif 0,0001. Oke, lanjut. Berarti yang ini nih berarti 1 dibagi negatif 100.000. Negatif 0,000. Wah, tidak cukup nih, 01. Terus yang ini nih per negatif 1 juta berarti negatif 0,1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan seterusnya. Ini untuk negatif tahingga. Berarti nih nilai fungsi x-nya itu, nilai fungsi dari 1 per x itu berapa? Mendekati berapa? Ini dari negatif 1 ke negatif 0,00001 berapa?
Iya, sama-sama mendekati 0. Baik itu ke X yang semakin besar dan X yang semakin kecil. Nah, dari sini kita dapat memperoleh teorema nih. Untuk limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N ya sama dengan 0. Dan untuk limit X mendekati negatif tak hingga dari 1 per X pangkat N juga sama dengan 0. Nah, untuk N nya apa sih syaratnya? Iya, untuk setiap N itu merupakan bilangan asli ya. Nah, oke, jadi sama ya, baik itu di pembuktian secara grafik maupun secara perhitungan matematisnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Cari nilai limit dari limit fungsi 3 ditambah 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel terlebih dahulu. Nah, ini sudah disediakan ya tabelnya. Nah, sekarang kita akan mengisi nih fx-nya berapa. Nah, jika x-nya negatif 8, berarti fx-nya itu 2,9. Ayo kalian sama-sama menghitung ya. Oh, takutnya salah. Negatif 6, ini 2,8. Lalu negatif 3, 2,7. Terus negatif 2 itu 2,5. Negatif 1, 2. Terus negatif 0,5, 1. Nah, terus negatif 0,25, negatif 1. Terus 0, karena 1 per 0 berapa? Jadi gak ada ini. Ini tuh tidak ada. Terus jika X-nya 0,7, 4,4. Terus X-nya 1, 4. 1 per 1, 1 ditambah 3, 4 ya. Sekarang jika 3 X-nya berarti fx-nya itu 3,3. Terus jika 4, 3,25. Jika 6, 3,2. Terus jika 8 berapa? Berarti 1 per 8 ditambah 3, 3,1. Nah, hal ini nilai X dan fx-nya itu jika dihubungkan akan berupa grafik fungsi pecahan dengan asimtot X sama dengan 3. Terbayang tidak? Kalau tidak terbayang, kita buka lagi software GeoGebra-nya. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya soalnya. Tadi itu berapa soalnya? 3 ditambah 1 per X ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan ada 2 buah grafik lengkung. Ada yang ini, ada juga yang ini. Nah, maka dari itu adanya asimtot. Asimtot itu apa sih asimtot? Asimtot itu adalah sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Nah, tadi asimtotnya berapa? Oke, 3 kita tulis terlebih dahulu ya. Berarti, nah, ini asimtotnya. Ini adalah asimtot. Nah, sekarang kita perhatikan pada kurva ini, kurva lengkung ini, jika X-nya diperbesar ya dengan mendekati bilangan yang semakin besar, maka Y-nya akan mendekati berapa? Iya, betul sekali. Akan mendekati sebuah asimtotnya, yaitu iya akan mendekati 3. Maka tadi nilai dari limit fungsi 3 ditambah ini 1 per X itu dengan X mendekati tak hingga sama dengan 3. Nah, jadi dari contoh soal ini kita akan dapat memperoleh ide, yaitu limit fungsi X untuk X mendekati tak hingga sama dengan L. Nah, ini adalah L ya. Nih yang memanjang hijau ini. Artinya, jika nilai X membesar tanpa batas, ini nilai X ya, membesar, maka fx sangat dekat dengan L.
ya, bisa kita lihat. Nah, jadi nanti itu kalau misalkan X-nya diperbesar, yang hijau dengan yang merah itu nanti akan sangat dekat, sangat terlihat berdempetan, tetapi tidak ya, itu tuh hanya dekat saja. Nah, jadi ide yang tadi kita dapatkan itu yaitu limit fx dengan x mendekati hingga sama dengan L. Artinya ketika x membesar maka sangat dekat dengan L. Nah, dalam matematika dapat ditulis seperti ini. Ketika fungsi x-nya itu kurang dari L mutlak ya, akan lebih kecil dari epsilon, karena epsilon ini menandakan bilangan yang sangat kecil. Nah, tadi juga kan dikatakan bahwa x itu besar ya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa x itu lebih dari m. Nah, jadi jika m-nya besar maka x-nya itu akan lebih besar ya. Nah, sekarang kita perhatikan grafik ini. Nah, untuk nilai L-nya karena mendekati, jadi L-nya itu bisa L plus epsilon, bisa juga L min epsilon. Jadi akan berada di area sini ya. Nah, untuk X lebih dari M, jadi di sini ya letak nilainya. Oke? Nah, jadi dalam matematika itu ditulis seperti ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada M elemen R atau elemen bilangan real. Sedemikian sehingga jika X lebih besar dari M, maka mutlak fx dikurangi L kurang dari atau lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi untuk definisi limit ketika di X mendekati hingga atau X mendekati negatif hingga itu, ya, yang pertama ya, limit ketika X mendekati hingga. Jadi misalkan F terdefinisi pada semua bilangan real yang lebih besar dari C. Untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X mendekati hingga dari fungsi X itu sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon itu lebih dari 0, terdapat bilangan M berpadanan. Sedemikian sehingga jika X lebih dari M, maka mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, yang kedua, limit ketika X mendekati negatif hingga. Misalkan F terdefinisi pada semua bilangan real yang kurang dari C untuk suatu bilangan C. Nah, kita katakan bahwa limit X limit fungsi X untuk X mendekati negatif hingga itu sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon itu lebih dari 0, terdapat bilangan M berpadanan. Sedemikian sehingga jika X kurang dari M, maka mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, jadi ini ya definisi limit di ketahinggaan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada kegiatan 3, kalian lihat di bahan ajar masing-masing. Di sini kita akan mencermati grafik limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada berapa grafik? Coba. Ada 8 grafik. Nah, kita akan menganalisis satu persatu dari grafik ini yang tentunya kita akan memakai bantuan software GeoGebra berikut ini. Sudah kalian buka aplikasi atau software GeoGebra-nya? Nah, jika sudah, ikuti ya. Di sini kita akan menginput grafik yang pertama. Tadi grafiknya apa? Sinus X ya. Sinus X. Nah, ini grafik dari sinus X. Lihat. Nah, sekarang perhatikan. Grafik ini jika mendekati hingga positif nih misalkan, artinya nilai fungsinya itu akan semakin ke X-nya itu akan semakin ke kanan ya. Nah, bagaimana untuk nilai fungsinya?
Lihat, 1 ya, ini maksimumnya 1 dan minimumnya ada di negatif 1. Nah, maka nilainya itu dari negatif 1 sampai 1 saja, terus seperti ini. Jika kita amati nilainya itu jika menuju tak hingga ya untuk suatu nilai yang sangat besar, maka nilai fungsi ini menunjukkan nilai yang tidak konsisten dan tidak mengarah pada satu nilai yang sama. Terus saja dari negatif 1 sampai 1 ya periodenya. Begitupun jika di sini mendekati nilai yang sangat kecil ya, mendekati negatif tak hingga. Nah, sama juga tidak akan mengarah ke nilai yang sama, akan nilainya itu dari negatif 1 sampai 1 saja, terus seperti ini. Nah, maka dari ini menunjukkan bahwa limit sinus X untuk X mendekati tak hingga dan limit sinus X untuk X mendekati negatif tak hingga itu adalah tidak ada. Sekarang kita masuk ke grafik yang kedua. Tadi apa, grafik apa? Ya, kosinus ya. Tulis input kosinus X. Nah, ini untuk kosinus X. Nah, sekarang juga kita tahu bahwa untuk kosinus X itu nilai maksimumnya berapa? 1. Atau minimumnya negatif 1. Nah, jika diamati juga pergerakannya, jika X ini mendekati nilai yang sangat besar atau tak hingga, maka nilai limitnya itu sama saja dengan sinus X. Nilainya itu akan tidak konsisten antara negatif 1 sampai 1, terus saja seperti itu sampai X-nya itu mendekati tak hingga ya. Maka dari itu untuk kosinus X sama, tidak ada nilainya ya untuk limit yang mendekati X-nya itu mendekati tak hingga. Sekarang lanjut ke grafik yang ketiga, yaitu sinus X per X ya. Kita tulis dulu sinus X per X. Nah, ini terlihat tidak? Kelihatan tidak? Nah, oke. Nah, jika kita cermati nih untuk sinus X per X, grafiknya itu jika semakin besar nilai X-nya menuju ke sini, ke kanan ya, ke kanan terus menerus sampai tak hingga, sampai tanpa batas menuju ke tak hinggaan, maka fungsinya itu akan semakin menuju kemana? Nah, lihat ke angka berapa? Ayo, bisa ditebak? Iya, betul, ke angka 0. Nah, lihat di sini akan mendekati ke angka 0. Nah, sama saja dengan untuk X yang mendekati negatif tak hingga, kita lihat ke kiri ya, terus menerus nilainya itu akan mendekati ke 0 juga. Nah, maka untuk limit dari sinus X per X untuk X mendekati tak hingga atau untuk X mendekati negatif tak hingga itu sama dengan 0. Sekarang lanjut ke grafik yang keempat, yaitu kosinus X per X. Nah, untuk kosinus X per X seperti ini. Kita perbesar. Nah, oke. Lihat, jika X-nya itu mendekati bilangan yang sangat besar ya, ke kanan tanpa batas, berapa nih nilai fx-nya berapa? Lihat, mendekati bilangan berapa? Yuk. Terus iya, betul. Nilainya itu akan mendekati ke bilangan angka 0. Iya. Kita lihat lagi di yang ini. Untuk X mendekati negatif tak hingga ya, jadi ke kiri nih. Lihat, jika ke kiri maka nilai fx-nya itu sama, akan mendekati ke 0 juga. Maka untuk limit dari kosinus X per X untuk X mendekati tak hingga
baik itu positif maupun negatif, nilainya yaitu 0. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik yang kelima. Sinus 4 per X ya, 4 per X per 2 per X ya. Jangan lupa ini 2 per X nya kasih kurung. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya penulisan untuk di inputnya. Nah, oke. Jelas ya? Jadi seperti ini nih grafiknya. Lihat. Perhatikan. Jika X ini menuju semakin besar ya, tanpa batas ke sini terus menerus. Nah, maka berapa sih nilai fx-nya atau y-nya? Lihat. Yang merah ini terus ke sini akan mendekati ke angka berapa? Oke, kita lihat ya di sumbu y nih. Ke angka ini nih, apa? 2. Kalau tidak percaya, kita coba lihat. Terus, lihat. Akan mendekati ke angka 2. Terus saja seperti ini. Tidak akan melebihi 2. Pasti akan terus mendekati 2. Sama halnya dengan X mendekati negatif tak hingga juga sama. Untuk fungsi ini, jika kita lihat ke kiri ya, terus akan sama mendekati angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi nilai dari limit fungsi sinus 4 per X per 2 per X untuk X mendekati tak hingga, baik itu tak hingga positif ataupun tak hingga negatif, itu nilainya yaitu 2. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik yang ke-6 ya, yaitu tan 3 per X per berapa? Per 6 per X ya. 6 per X. Nah, ini ada, sudah? Bisa ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk X yang semakin besar ya, menuju ketahinggaan, menuju tanpa batas, maka nilai fungsinya itu akan semakin menuju ke angka berapa? Kita lihat. Nah, ini terus ya. Nah, ini nih. Lihat terus. Perhatikan. Angkanya ini akan semakin ke angka berapa? Kita coba zoom ya, agar lebih jelas. Nah, lihat, akan semakin ke angka, lihat y-nya 0,5 jika kita x-nya itu menuju ke tak hingga. Jika menuju ke negatif tak hingga berapa? Kita lihat ya, berarti kita geser ke kiri terus akan mendekati angka berapa. Kita zoom lagi ya agar lebih jelas. Nah, ini terus di zoom, terus digeser ya, maksudnya. Lihat, sama, akan menuju ke angka 0,5. Maka nilai dari limit tangen 3 per X per 6 per X untuk X mendekati negatif tak hingga sama dengan 0,5. Nah, jadi untuk limit ini, baik itu mendekati tak hingga maupun negatif tak hingga, nilainya itu sama dengan 0,5. Sekarang kita lanjut ke grafik yang nomor 7. Di grafik yang nomor 7 itu ada cosinus 1 per X. Cos 1 per X. Ini jelas ya, bisa dilihat. Oke, jika X-nya mendekati suatu bilangan yang semakin besar ya, mendekati tak hingga, menuju ke ketahinggaan, maka nilai fungsinya itu berapa? Lihat sama-sama ya. Nah, terus ke sini akan ke angka 1. Nah, kita lihat lagi. Jika X-nya mendekati negatif tak hingga atau menuju X-nya itu yang semakin
kecil, maka nilai fungsinya juga akan sama menuju ke angka berapa? Iya, ke angka 1. Maka dari itu nilai dari limit fungsi kosinus 1 per X untuk X mendekati tak hingga baik itu positif maupun negatif itu sama dengan 1. Kita lanjut ke grafik yang terakhir, yaitu kosinus. Fungsinya itu kosinus 10 per X. Kosinus 10 per X. Nah, ini. Oke, kita perhatikan ya. Jika X-nya semakin besar menuju tanpa batas, menuju ke tak hinggaan, terus X-nya itu tak hingga, berapa nih nilai fungsinya? Akan mendekati angka berapa? Lihat. Terus ke sini kita perhatikan y-nya. Y atau fx-nya itu jadi berapa? 1 ternyata. Kita lihat lagi untuk mendekati negatif tak hingga berapa? Oke, kita lihat ya, terus akan mendekati ke angka, lihat. Nah, ternyata sama ke angka 1. Jadi nilai limit dari kosinus 10 per X untuk X mendekati tak hingga baik itu positif maupun negatif, nilainya itu adalah 1. Setelah kita mencermati grafik limit di ketahinggaan fungsi trigonometri, pada kegiatan 3 kita akan memperoleh kesimpulan. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Kesimpulan nih, kesimpulan apa yang kita dapat? Oke, yang pertama nih, di grafik fx sama dengan sinus x tadi ya. Oke, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, limit untuk x mendekati tak hingga dari sinus x itu sama dengan limit X mendekati negatif tak hingga dari sinus X. Apa isinya tadi? Iya, betul, tidak ada. Sama-sama tidak ada ya. Karena tadi sinus X itu nilainya itu periodik dari negatif 1 sampai 1. Sekarang yang kedua, fungsinya itu tadi apa? Iya, kosinus X. Nah, nilainya sama ya, tadi seperti limit mendekati tak hingga di sinus X. Oke, kita terus saja ya, karena kita akan menyimpulkan nih. Dari kosinus X sama dengan limit X mendekati negatif tak hingga dari kosinus X sama dengan, iya, tidak ada. Oke, sekarang yang ketiga, fungsinya apa? Fx sama dengan sinus X per X. Oke, tulis ya pendekatan limitnya. Limit X mendekati tak hingga dari sinus X per X itu sama dengan limit untuk X mendekati negatif tak hingga dari sinus X per X. Berapa isinya tadi, mendekati berapa? Masih ingat? Nah, kalau misalkan kalian lupa, boleh dilihat lagi ya ke video yang sebelumnya. Jadi ini adalah nilainya 0. Sekarang yang keempat, grafik yang keempat. F fungsinya itu fx sama dengan kosinus X per X. Oke, pakai pendekatan limit ya. Berarti limit X mendekati tak hingga dari kosinus X per X itu sama dengan limit X mendekati negatif tak hingga dari kosinus X per X. Ayo, sama dengan berapa? Iya, sama dengan 0. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu
sudah ada angkanya ya, fx-nya. Kita tulis fx sama dengan sinus 4 per x per berapa? Per 2 per x ya. Oke. Nah, jadi untuk limitnya sendiri, nah sekarang kita tahu tadi bahwa nilai dari ini itu adalah 2. Nah, sebenarnya 2 itu diperoleh dari ini nih. 4 dibagi 2. Udah, itu nilainya 2. Nah, jadi untuk pendekatan limitnya seperti ini. Limit x mendekati positif negatif ya, sehingga dari sinus kita 4-nya kita misalkan menjadi a ya. A per x per b per x itu akan sama dengan a per b. Nah, gini. Sekarang lanjut ke yang nomor 6. Fungsinya apa? Iya, tangen ya. Tangen 3 per x per berapa? 6 per x. Nah, sama juga seperti ini. Kita hanya lihat 3 dibagi 6 saja. Nilainya berapa tadi? Setengah atau 0,5. Jadi, untuk tangan ini sama ya. Limit x mendekati positif negatif sehingga dari tangan kita misalkan ya 3-nya jadi 2, a per x per b per x akan sama dengan a per b. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik yang nomor 7. Grafik yang nomor 7 itu fungsinya itu adalah kosinus 1 per x ya. Nah, untuk yang nomor 8 kita sekalian saja. Fungsinya itu kosinus 10 per x. Nah, ini itu tadi sama-sama bernilai berapa? Mendekati L-nya itu mendekati berapa? Ya, mendekati 1. Maka dari itu ini 1 ini dan 10 ini kita misalkan dengan A. Jadi ini, jadi seperti ini ya. Limit x mendekati positif negatif sehingga dari kosinus a per x itu akan sama dengan 1. Apapun itu a-nya atau b-nya ya, asalkan itu semua adalah bilangan real, maka nilainya itu adalah ini 1. Oke. Nah, jadi seperti ini ya untuk kesimpulan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Kita lanjut ke kegiatan yang keempat, yaitu limit di ketahinggaan fungsi trigonometri melalui perhitungan matematis. Nah, di sini diketahui bahwasanya limit x mendekati tahingga dari sinus x per x itu sama dengan 0. Nah, kita harus membuktikan pernyataan ini. Yang pertama, kita harus tulis terlebih dahulu sinus x-nya. Ini ya. Kita tulis di sini sinus x. Nah, kita tahu bahwa sinus x ini mempunyai nilai yang periodik, artinya dia itu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk nilai minimumnya berapa? Iya, negatif 1. Dan nilai maksimumnya 1. Nah, lalu sinus x ini kita akan ubah bentuknya menjadi limit x mendekati tak hingga sinus x per x. Maka kita satu-satu ya, satu tahap kita bagi nih semua ruas dengan x. Yuk bagi. Jadi yang ini itu akan berarti negatif 1 per x. Yang tengah menjadi sinus x per x. Nah, yang ini juga akan menjadi 1 per x. Nah, setelah itu kita pakai pendekatan limit di ketahinggaan. Berarti ini itu adalah limit. Nah, x menuju tahingga ya.
negatif 1 per X akan lebih kecil sama dengan dari limit X mendekati tak hingga sinus X per X akan lebih kecil sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, setelah itu kita hitung ya limitnya. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga dari negatif 1 per X. Nah, tadi sesuai sifat-sifat yang ada pada limit di ketahinggaan fungsi aljabar, ini itu adalah nilainya iya 0. Nah, ini kita tulis lagi karena ini yang akan kita cari, sinus X per X. Nah, ini juga berapa nilainya? Nilai limitnya? Iya, 0. Nah, sesuai teorema limit apit yang ini tuh, maka ingat-ingat ya, teorema limit apit. Maka limit X mendekati tak hingga dari sinus X per X itu sama dengan 0 ya. Ini sudah sama. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di pembuktian yang ini. Buktikan bahwa limit X mendekati tak hingga dari kosinus X per X itu sama dengan 0. Oke, kita fokus lagi. Caranya sama seperti yang ini ya. Fokus ke kosinus X. Berarti kosinus X. Nah, kita tahu bahwa kosinus X juga bernilai periodik, artinya memiliki nilai minimum negatif 1 dan maksimumnya itu adalah 1. Sekarang kita bagi semua ruas dengan X. Berarti ini itu negatif 1 per X akan lebih kecil sama dengan dari kosinus X per X dan akan lebih kecil sama dengan 1 per X. Setelah itu pakai pendekatan limit. Berarti limit tak hingga ya. Limit X mendekati tak hingga dari negatif 1 per X itu lebih kecil sama dengan limit X mendekati tak hingga dari kosinus X per X kan lebih kecil sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Kita operasikan ya. Nah, nilai dari limit ini itu adalah 0. Yang ini kita tulis lagi, limit X mendekati berapa? Tak hingga dari kosinus X per X itu akan kurang dari sama dengan 0. Nah, tadi berdasarkan teorema limit apit juga bahwa limit X mendekati tak hingga dari kosinus X per X itu sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu untuk pembuktiannya. Nah, gimana untuk video pembelajaran yang telah tadi kita bahas bersama-sama? Jika masih ada pertanyaan, kalian boleh berdiskusi langsung di Google Classroom atau di WhatsApp group ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembahasan di pertemuan pertama kali ini. Jadi kita itu telah membahas mengenai konsep limit di ketahinggaan, baik itu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Tadi juga kita sudah mengamati ya, baik itu dari grafik-grafiknya maupun melalui perhitungan matematisnya, dan tadi juga sudah diperoleh teorema dan definisi. Nah, teorema dan definisi itu akan kita gunakan nanti di pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan masalah mengenai limit di ketahinggaan ya. Nah, jadi untuk sekarang jika kalian sudah mengisi bahan ajar dan juga jika sudah mengisi LKPD di setiap kelompoknya, kalian langsung kumpulkan saja ya hasil LKPD-nya di LMS sekolah seperti biasa. Nah, jadi untuk pertemuan yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang menentukan limit di ketahinggaan, baik itu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya akan menggunakan konsep yang tadi telah kita bahas bersama-sama.
Oke, jadi cukup sekian ya untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.